Menurutmu siapa itu Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah manusia yang telah menebus dosa kita di atas kayu salib. Iya, benar sekali. Tuhan Yesus telah menebus dosa kita di atas kayu salib. Ia juga pencipta langit dan bumi. Oh, itu ya? Iya. Oke. Jadi kamu masih ingat tidak urutan ciptaan Allah? Ada 6. Coba sebutin dong salah satunya aja. Yang pertama adalah cahaya. Oke, cahaya ya. Iya, benar sekali. Tuhan Allah menciptakan cahaya atau bisa disebut juga sebagai terang. Walaupun itu manusia tetap menjadi ciptaan yang paling sempurna karena diciptakan sungguh amat baik. Manusia diingat oleh Allah dan dimahkotai dengan kemuliaan. Tujuan Allah menciptakan manusia itu agar manusia memuliakan Allah. Oke, sekarang kamu pernah tidak membuat kesalahan? Kalau misalnya pernah, pasti pernah kan? Iya. Nah, kesalahannya kayak gimana? Soalnya kayak berbohong atau mencuri. Iya, benar sekali. Manusia suka membuat perbuatan yang tidak baik. Manusia tidak taat kepada Allah. Kita juga pasti semuanya pernah kan membuat kesalahan. Iya. Karena itu kita telah jatuh ke dalam dosa. Manusia melakukan hal yang hanya diinginkannya. Mereka tidak memikirkan tentang apa kemauan kehendak Allah. Karena itu manusia telah jatuh ke dalam dosa. Hubungannya dengan Allah telah terpisah selama-lamanya. Di tengah keadaan buruk itu, Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Menurutmu apa yang Allah lakukan untuk menyelamatkan manusia? Menebus dosa manusia. Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus dosa manusia. Kini manusia telah memperoleh hidup baru dan hidup kehendak Allah. Dan sejak saat itu Tuhan Yesus menjadi juru selamat bagi umat manusia. Terima kasih ya Dita. Oke Dita, sekarang aku mau nanya dong, respon apa yang akan kamu lakukan kepada Tuhan yang menjadi juru selamat tadi? Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya, saya juga, kamu juga pasti begitu. Dita bersyukur ya atas pertolongan Tuhan kepada manusia, kepada kita. Bersyukur. Iya, sama. Ingat ya, Tuhan selalu memelihara kita dan Tuhan selalu hadir buat kita dimanapun kita berada. Sekalipun kita melakukan tindakan yang tidak baik, jangan pernah mengira Tuhan akan meninggalkanmu ya. Oke. Tuhan, sekalipun kita percaya, Tuhan akan selalu hadir buat kita. Oke, terima kasih ya Dita. Ya sama-sama. Siap Fred. Jadi nama aku Alex, kamu juga pasti sudah kenal aku. Jadi hari ini aku akan membagi sedikit kisah dan kasih Allah yang akan mengubah hidupku. Jadi Fred, apakah kamu tahu siapa yang menciptakan manusia? Allah. Ya. Dan mengapa manusia diciptakan oleh Allah? Karena manusia yang memuliakan nama Allah. Ya, betul. Manusia memang diciptakan untuk memuliakan Allah.
segambar dan serupa dengan Allah, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat oleh Allah, diingat oleh Allah. Jadi manusia juga diciptakan dengan akal budi yang berbeda dari makhluk-makhluk yang lain. Nah, jadi manusia memang spesial, lebih spesial dari ciptaan yang lain. Nah, sekarang tapi manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia sudah tidak memuliakan Allah lagi, melainkan memuliakan diri sendiri. Coba kamu sebutkan dosa yang pernah kamu lakukan. Maksudnya? Ya satu aja nggak apa-apa, bisa. Aku pernah mencuri dan menariaki temanku. Kenapa kamu melakukannya? Ya karena aku lupa, yang kalau mencuri saya lupa mengembalikannya. Kalau yang menariaki teman itu karena saya terpancing emosi. Dosaku memang sering banget kulakuin, marah-marah ke temen lah, ke saudara lah. Tapi manusia memang berdosa. Ya Allah memang marah pada kita karena kita berdosa, karena tidak taat kepada Allah. Tapi Allah memang sayang kepada kita. Allah masih sayang kepada kita. Jadi Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk membebaskan kita dari dosa. Yesus harus menerima cambuk, mahkota berduri di kepalanya, paku yang tertancap di tangan dan kaki, untuk membebaskan kita dari dosa. Jadi setelah semua itu, apa respon yang kamu kasih kepada Allah? Bertobat. Nah, apakah sekarang kamu sudah bertobat? Tidak tahu, tapi saya masih buat dosa. Nah, masih sering atau enggak? Masih sering. Minimal kita sudah mulai sedikit melakukan dosa, walau mungkin kita memang masih berdosa. Tapi mulai sekarang coba menjauhi diri dari dosa dan dari ketidaktaatan perintah Allah. Jadi kamu sekarang harus lebih sering berdoa kepada Tuhan, baca Alkitab dan lain-lain. Jadi Fred, walaupun kita berdosa tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan masih memelihara kita walau kita berdosa. Tuhan juga menyediakan kesempatan untuk kita bertobat kapanpun dan dimanapun. Halo, pertama aku Kenzi. Hari ini aku akan nginjilin kamu buat mengubah hidupmu, untuk mengubah hidup kita semua. Pertama, kamu tahu nggak siapa yang nyiptain kita? Tahu, yang menciptakan kita adalah Tuhan Yesus, kan? Ya, benar. Jadi Tuhan Yesus itu yang menciptakan kita, dan Dia menciptakan hewan-hewan dan tumbuhan lainnya, makhluk hidup lainnya. Kedua, buat apa sih kita diciptain? Mungkin agar kita bisa memuliakan Tuhan dan memuji nama-Nya sendiri. Oh ya benar, itu untuk memuliakan hidup Tuhan dan untuk memuji Tuhan selalu. Kedua, kamu tahu nggak dosa apa yang pernah kamu lakukan? Dosa yang pernah saya lakukan, saya pernah berbohong sedikit, tetapi saya malah berbohong lebih banyak setelah saya berbohong waktu itu. Ya, kamu tahu nggak kenapa kita bisa berdosa?
Jadi dosa keturunan itu dosa yang diwariskan dari Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa itu melakukan dosa. Dia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kamu tahu nggak anugerah terbesar apa yang Tuhan kasih ke kamu? Anugerah terbesar yang pernah Tuhan kasih saya adalah saya masih bisa hidup dan masih bisa melakukan aktivitas saya sendiri karena Tuhan sudah menyertai saya selalu. Ya, jadi pengorbanan Tuhan terbesar buat kita itu ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kamu pernah nggak bersyukur apa kayak tanggapan kamu atas anugerah itu? Kamu pernah nggak yang bersyukur apa yang Tuhan kasih ke kamu? Pernah. Seperti apa? Seperti saya berdoa selalu berdoa sebelum makan untuk bersyukur kepada Tuhan yang telah memberi saya makanan. Ya, seperti itu. Tujuan kita dilahirkan ke dunia itu untuk memuliakan Tuhan, bersyukur, memuji Tuhan, dan lain. Pernah nggak bilang ke mama kamu, aku bersyukur nih gini? Sebenarnya Jadi bisa aja nih kita bilang, Ma, hari ini aku bersyukur nih dibeliin makan sama orang, terus dikasih jajanan atau yang lain-lain. Kamu pernah nggak terima kasih gitu ke orang yang ngasih kamu barang atau sesuatu yang berharga menurut kamu? saya mungkin ada Apa itu? seperti ya makanan jajanan gitu. Jadi itu kamu harus berterima kasih walaupun kita lagi keadaan susah, senang, baik, sedih, atau bagaimanapun lagi susah, lagi di luar, kamu harus tetap bersyukur walaupun kita berdosa dan dalam dosa, kita harus tetap bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Halo Kiki, Halo Bebe, apa kabarmu? baik. Jadi hari ini aku akan menceritakan tentang siapa kepada kita. Kamu tahu siapa yang menciptakan kita? Allah, Benar, Allah menciptakan kita. Allah menciptakan terang, matahari, bumi, dan manusia dan lain-lain. Kamu tahu tidak apa ciptaan yang paling sempurna? tahu Apa? manusia. Iya, manusia ciptaan paling sempurna. Benar, manusia adalah ciptaan yang paling sempurna karena manusia dimahkotai. Manusia diberi akal budi. Manusia diberi kuasa atas ciptaan yang lain. Manusia diciptakan untuk memuliakan Allah. Lalu Allah menciptakan, tapi pada saat itu manusia tidak taat kepada Allah. Lalu mereka jatuh ke dalam dosa dan mereka diusir dari Taman Eden. Tapi manusia malah memuliakan diri sendiri. Manusia berbuat dosa, tidak taat kepada Allah. Lalu kamu pernah nggak berbuat dosa? Pernah. Apa? Saya pernah membuat teman saya menangis.
waktu di rumah. Jatuhin banyak barang di atas meja, lalu papa saya marah. Semua manusia berdosa dan tidak ada yang sempurna. Lalu Allah memberikan anaknya untuk mati di atas kayu salib, berkorban untuk kita dan menebus kita. Allah, siapa namanya dia? Yesus. Benar, nama dia Yesus. Yesus yang rela mati untuk kita, untuk menebus dosa kita. Juru selamat. Bagaimana perasaanmu? Senang sekali. Saya juga senang sekali. Sekalipun manusia berdosa, tetapi Allah tidak meninggalkan manusia dan tetap memelihara manusia. Oh iya Gigi, Tuhan sangat sayang sekali kepada kita. Tapi kalau kita berbuat dosa, Tuhan sangat sedih. Iya. Jadi, iya Keci, benar apa yang kamu katakan. Tuhan saja jika kita berbuat dosa. Oke Keci, jadi hari ini kamu harus hidup dengan dengaran selalu pada Tuhan. Tuhan pasti mengampuni kita. Terima kasih Kiti, semoga apa yang memberikan kepada bisa menjadi berkat ya. Terima kasih Gigi. Dia perkenalkan nama saya waktu hari ini saya akan menceritakan makasih Allah yang luar biasa dan kasih yang bisa mengubah hidup kita. Kamu tahu tidak bahwa siapa yang menciptakan kita? Kamu siapa? Allah. Benar ya kalau manusia itu diciptakan oleh Allah. Dan Allah juga bahkan menciptakan bumi dengan sempurna contohnya manusia, hewan, dan lain-lainnya. Dan kamu tahu tidak apa perbuatan salah yang kamu pernah lakukan? Aku pernah mencuri dan berbohong. Benar ya, pasti semua orang pernah berdosa. Contohnya saya pernah mencontek, iri hati, bahkan tidak taat. Oleh karena itu, kita semua tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dan kamu ingat pokoknya kalau Allah itu marah karena manusia tidak taat kepada Allah. Dan kamu tahu tidak kenapa Yesus mau mengorbankan dirinya? Karena Yesus ingin menolong kita. Jadi Tuhan mengalihkan untuk menembus dosa-dosa kita. Benar ya, kalau Tuhan Yesus itu mau menebus dosa manusia. Oleh karena itu, kita harus ingat bahwa bukan karena kebaikan, kekuatan yang kita miliki, tapi karena atas kekuatan Allah dan kasih sayang Allah kepada kita. Terima kasih. Setelah ini kamu bisa bersikap ya. Selamat siang teman-teman, selamat siang Miss, dan selamat siang juga Princesa. Hari ini saya akan menginjili firman Tuhan kepada adik kelas saya yang bernama Princesa. Halo Princesa, kamu tahu nggak sih Tuhan menciptakan manusia dan alam dengan sempurna loh. Namun manusia masih yang lebih sempurna di antara yang lain. Tuhan menciptakan langit dan bumi yang tidak ada menjadi ada loh, Ces. Terus Tuhan menciptakan cahaya dan kegelapan. Tuhan memisahkan
memberikan cahaya dan kegelapan. Cahaya dan kegelapan itu beda loh, Ces. Cahaya itu yang saat di siang hari, sedangkan kalau kegelapan itu di malam hari. Selanjutnya, daratan dan lautan. Tuhan menciptakan daratan dan lautan. Daratan dan lautan itu dipisahkan agar Tuhan bisa menciptakan pepohonan dan tanaman di situ. Selanjutnya, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang agar bisa menyinari isi bumi. Terusnya, Tuhan menciptakan hewan. Tuhan menciptakan burung, hewan daratan, dan hewan yang ada di dalam laut. Terakhir, Tuhan menciptakan manusia, jenis laki-laki dan perempuan, menurut gambar dan rupanya. Nah, penjasa, kamu pernah melakukan kesalahan tidak? Pernah. Saat sedang melakukan apa? Aku bilang gak kentut, padahal kentut. Benar ya, semua orang pernah melakukan kesalahan yang bisa membuat Allah murka sehingga kita jatuh ke dalam dosa yang mengakibatkan kita akan terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Nah, manusia jatuh ke dalam dosa karena manusia melakukan tindakan keinginannya sendiri. Manusia memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Manusia jatuh ke dalam dosa sehingga manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Penjasa, kamu tahu nggak anugerah Allah seperti apa? Tuhan masih menyertai kita sampai saat ini. Benar ya, Tuhan masih menyertai kita sampai saat ini. Tuhan memberikan kita semua banyak sekali anugerah. Tetapi tahu tidak, anugerah Tuhan yang Ia berikan yang sangat besar. Tuhan berikan anugerah ke kita yang sangat besar adalah Ia menyelamatkan manusia dengan cara mengambil dosa manusia dengan mati di atas kayu salib. Karena kasihnya loh, Ces, ini Tuhan menjadi juru selamat bagi manusia untuk selama-lamanya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Miss, terima kasih juga Princesa. Halo, selamat siang. Gimana? Kenalkan, nama aku Komang. Hari ini aku akan mau berbagi tentang kasih Allah yang luar biasa. Kasih yang membuat kita bisa berubah. Dan kamu tahu tidak siapa yang menciptakan kita? Tuhan. Dan kenapa kita diciptakan oleh Allah? Karena Tuhan menyertai kita. Ya, benar. Dari awal mula Allah sudah menciptakan manusia dengan luar biasa. Bukan asal diciptakan, tapi maksud dan tujuan mulia. Dan siapa yang menciptakan kita? Tuhan. Ya, dari semua ciptaan hanya manusia yang begitu diciptakan segambar dengan Allah. Itulah yang membuat kita begitu berharga di matanya. Dan contohnya, kamu tahu tidak contoh keunikan Allah? Tentu, Allah tidak pernah berbuat dosa. Ya, dan apakah kamu pernah berbuat kesalahan? Semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Ya, benar sekali. Kita juga pernah berbuat berdosa. Dan apalagi kita juga sering berbuat kesalahan. Dan contohnya, aku pernah kasar kepada guru, mengejek teman, dan menjahati. Dan apalagi kita ngomong kasar. Dan akan tetapi Tuhan menciptakan kita, dan apalagi Tuhan sudah memberikan kita menebus dosa-dosa. Dan kita juga tidak bisa menebus dosa-dosa diri sendiri kita. Dan semua sudah terlambat
karena perbuatan kita sudah kelewatan berdosa. Dan akan tetapi Yohana, coba kami ingat lagi bahwa Tuhan selalu menciptakan kita, walaupun kita selalu melakukan dosa dan membenci Tuhan. Tapi kamu tahu tidak kalau si Tuhan itu membenci? Oke, kalau kamu tidak tahu, aku akan jelaskan lebih dalam. Karena Tuhan itu sudah menanggung dosa-dosa kita. Tapi walaupun kita selalu berbuat kesalahan kepada Tuhan, tapi juga Tuhan selalu melanggar, selalu kasih tahu melanggar perintah. Dan kamu tahu tidak kalau kita itu selalu kamu tahu tidak cerita di pengorbanan Yesus di atas kayu salib? Iya, aku tahu. Oke, kalau kamu tahu, aku akan menceritakan. Tuhan selalu di kayu salib selalu menanggung beban dan berbuat salah. Tapi Tuhan tetap menciptakan kita, dan apalagi Tuhan selalu menyayangi kita dan selalu kasih kita menebus segala dosa-dosa. Tapi kita tidak tahu kalau kita itu tidak pernah dosa. Dan tapi kita selalu diingatkan kita harus selalu membagi kasihnya kita sendiri. Dan begitu saja yang aku kasih tahu dengan semua cerita-ceritaku. Dan semoga kamu bisa mengerti dengan menciptakan Tuhan kita. Dan juga aku ingatkan semoga kamu bisa lebih baik lagi dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Halo Tuhan. Halo Akbar. Halo Tuhan menciptakan kita. Iya tahu. Waktu penciptaan bumi masih gelap, jadi Allah membuat awan. Terus Tuhan membuat cakrawala dan membuat bintang-bintang yang menghiasi langit dan dalam waktu dipisahkan dia ada pertemanan dan hubungan, dan di sinilah hubungan yang muncul dan hewan dalam muncul dan terciptakan Adam dan dari Amalia dan Hawa dari dua musuh. Mereka berdua hidup bersama-sama. Mereka bisa makan semua kecuali dengan perkara yang baik dan jahat. Tapi ada satu ular iblis. Apa yang dilakukan ular iblis dasarnya? Ular yang iblis yang berbentuk ular. Setan bersifat. Maksudnya apa yang dilakukan iblis? Apa yang dilakukan iblis dalam bentuk ular kepada Allah? Iblis itu setan membujuk Hawa untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Betul. Allah akhirnya memakannya dan di bagian dan di sebuah pertama kali mereka berdua jatuh dalam dosa. Manusia terlepas dari Allah dan tidak bisa kembalikan lagi. Tapi Allah tahu mengasihi kita sampai Dia sampai Dia memberikan anak tunggalnya namanya Yesus. Kenapa Yesus harus mengorbankan diri di atas kayu salib? Untuk menyelamatkan orang-orang yang hidup. Karena kita tidak bisa lepas dosa kita. Kita berbuat baik saja, dosanya terus muncul.
tahu Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib dan dikubur dan bangkit di hari ketiga. Apa yang kamu pelajari dengan kisah tersebut? Kisah mana, Adam dan Hawa atau itu Yesus pengorbanan? Keduanya. Iya. Saya tidak tahu, tolong Bu, kamu ceritakan. Aku tidak pernah. Kamu kesalahan apa yang kamu buat? Duanya. Sangat banyak. Aku sering main bohong, ingkar janji dan lainnya. Dan kamu? Aku juga sama dengan kok janji enggak sih, aku jarang, hampir nggak pernah. Aku hanya berjanji ketika aku yakin aku bisa menepatinya. Tetapi kalau berbohong aku ya sering, terutama kalau lagi di luar gitu, di luar dari rumah. Aku juga jarang berbohong, tapi bisa-bisa saja aku juga punya dosa malas. Kamu? Saya juga punya dosa malas. Kamu punya dosa apa? Aku orangnya suka milih-milih. Nah, aku juga memilih makanan sampai sekarang di bawahnya. Mungkin sekian dulu ya. Mungkin saya pelajaran Turki atau banyak. Iya, Makasih. iya sama-sama. Inilah aku Sherin. Aku hari ini mau memberitakan penginjilan soal kamu. Kamu tahu nggak siapa sih yang menciptakan kita? Menciptakan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Benar nih, yang menciptakan kita itu Tuhan Yesus. Tapi emangnya kita diciptakan untuk apa? Tujuannya kita diciptakan apa sih? Menurutku, manusia diciptakan untuk membantu merawat bumi kita. Benar nih, kita diciptakan untuk membantu merawat bumi kita. Dari awal, Allah menciptakan dunia ini dengan sangat sempurna loh. Contohnya, Allah menciptakan manusia dengan debu dan tanah. Allah juga memberi manusia akal budi loh, untuk membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Sekarang aku mau tanya ke kamu, kamu pernah nggak sih melakukan perbuatan dosa? Karena Contohnya apa? contohnya Benar nih, aku juga sesama manusia pernah melakukan perbuatan dosa. Contohnya, aku pernah berbohong, iri hati, dan lain-lain. Tapi Tuhan tetap mengasihi aku. Ingat ya, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Allah memberikan anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa manusia. Melalui pengorbanannya, kita diselamatkan dan dipulihkan. Ketika kamu mendengar ini, bagaimana perasaan kamu? Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. dan saat ini terus Kita juga harus benar-benaran ya. Udah, gitu aja. Terima kasih karena udah mau meluangkan waktu untuk vlog ini. sama-sama. Halo Celisha. Halo. Aku dari kelas 5 mau kasih kamu berita penting. Oke. Kamu tahu nggak siapa yang menciptakan kita? Betul. Nah, yang menciptakan kita itu Tuhan. Nah, iya.
supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu saat Tuhan disalibkan, kita telah ditebus dosanya dan kita disempurnakan oleh kasih Tuhan. Kau percaya nggak? Tuhan itu tuh Tuhan yang dahsyat yang telah menebus dosa-dosa kita semua. Agak susah sih dipercaya, tapi aku percaya. Bagus. Nah, tadi seperti yang aku ngomongin, kamu udah tahu belum tadi yang aku ngomongin siapa yang tebus dosa kita? Tuhan Yesus. Betul banget. Sekarang kamu udah paham kan? Paham? Kamu harus bertobat ya, agar kamu tidak berbohong lagi. Ya, aku berjanji aku tidak akan berbohong lagi. Itu aja sih berita penting buat kamu bisa bertobat. Oke, dadah. Halo adik, apakah kamu tahu siapa yang membuatkan dunia? Allah. Benar sekali. Adik tahu gak kenapa Allah membuat manusia? Agar bisa memuliakan Allah dan bisa melakukan tugas-tugas yang sudah disiapkan. Benar sekali. Allah membuat manusia dan untuk memuliakan Allah. Allah di kayu salib. Adik tahu tidak apa yang terjadi saat Allah disalibkan? Tuhan Yesus dibunuh. Tuhan Yesus dibunuh dengan cara yang sangat berat untuk manusia loh. Kita harus bersyukur karena Allah sangat mencintai kita untuk menghilangkan dosa dari manusia. Oh gitu ya. Dan adik, kamu sudah berdosa, melakukan dosa apa, Dik? Berbohong dan iri hati. Benar, saya juga berbohong dan tidak taat. Manusia sudah masuk ke dalam dosa sejak lahir, jadi tetapi Allah tidak meninggalkan kita. Allah tetap menyayangi kita dengan kasih-Nya yang sungguh besar. Oh begitu ya. Dan Allah juga memberi anugerahnya untuk kita, dan Allah tetap menyayangi kita walaupun kita sudah melakukan banyak hal. Adik sudah bertobat belum? Belum. Adik bertobatlah karena Tuhan sangat menyayangi adik dengan cara di kayu salib. Ya, oh kalau begitu aku akan bertobat. Selamat siang Arsen. Selamat siang juga Kak. Jadi hari ini saya akan memberitahu tentang kasih Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Jadi kita akan menjelaskan tentang kasih Yesus yang luar biasa. Iya. Jadi apa ceritanya? Jadi siapa yang menciptakan kita? Allah, Tuhan. Ya benar sekali. Terus kenapa ya kita diciptakan? Terus tujuannya apa ya? Aku tidak tahu. Ya kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Jadi kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Iya. Nah jadi saat Allah menciptakan bumi, Dia menciptakannya sangat sempurna, dan salah satu ciptaan Tuhan Yesus adalah manusia. Oh, lu? Kamu pernah melakukan dosa gak? Aku pernah melakukannya itu memarahi orang tua, makan berbagi, dan aku juga selalu beregois dan juga berbohong kepada orang tua. Kalau kamu selalu melakukan apa? Aku sangat sering berbohong dan iri hati dan tidak taat kepada orang tua. Tapi walaupun aku berdosa, Tuhan Yesus tetap mengasihi saya.
Dia juga menyayangi kita dong. Iya. Dan lalu, Jadi kamu tahu gak kenapa Tuhan Yesus kenapa Allah marah? karena kita melakukan tidak tahu. Jadi dikarenakan kita tidak taat dan sering melakukan dosa. Nah, walaupun kita sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah tetap menyayangi kita. Kenapa? Dan Tuhan Yesus dan Allah mengutus karena kasihnya, Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus untuk mengampuni kita. Oh, lalu Lalu yang seharusnya kita dihukum, yaitu jika meninggal dan masuk neraka atau lainnya. Tapi karena kita sudah diampuni oleh Allah, kita tidak dihukum. oh, seperti itu. Lanjutkan. Ya, kamu sudah tahu tentang Tuhan Yesus kan? Udah tahu? Jadi sekarang kamu mau mengikuti Tuhan Yesus gak? Ya, aku mengikuti Tuhan Yesus. Oke. Nah. Nah. Oke. Ya. Oh, dan jadi pengorbanan Tuhan Yesus terus itu untuk membuat kita untuk menghapus dosa-dosa kita dan mengampuninya. Jadi Tuhan Yesus mengorbankan dirinya supaya kita selamat. Ya, benar sekali. Ya, begitu saja dan terima kasih. Halo Melvin. Ya. Jadi aku bakal menjelaskan tentang Tuhan yang luar biasa. Kamu tahu nggak siapa yang menciptakan kita? Tuhan. Nah, benar ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar ada yang menguasai sumber daya alam yang ada di dunia ini. Benar ya. Jadi Tuhan menciptakan menciptakan bumi dan juga menciptakan hewan, begitu juga kita. Bahkan Tuhan juga menciptakan manusia. Nah, kamu tahu nggak siapa manusia pertama yang menciptakan? Kamu tahu nggak siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan? Adam. Benar ya. Dan manusia yang kedua? Hawa. Benar. Jadi ada di Alkitab Kejadian berapa ya? Kejadian 1. Benar ya? Nah, tetapi ada pohon apel yang terlalang kan? Nah, tapi sebelum itu aku mau bertanya, dosa apa yang kamu lakukan? Dosa berbohong. Benar. Adam dan Hawa juga begitu. Adam dan Hawa itu justru mendengarkan perkataan iblis dan mulai memakan apel terlarang yang Tuhan bilang. Dan akhirnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena Adam dan Hawa tidak menaati perintah Tuhan. Nah, manusia jatuh dalam dosa karena perbuatan kita sendiri. Nah, seperti marah, mencuri, berbohong, yang kamu berbohong, sampai membunuh. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita jatuh dalam dosa, tetap justru Tuhan menyelamatkannya. Kita tidak bisa selamat tanpa Tuhan.
semua orang membutuhkan juru selamat kita, yaitu Tuhan. Nah, jadi misalnya kalau kamu jika kamu berbohong kepada temanmu, maka teman-temanmu banyak yang tidak menyukaimu, tidak suka. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara mengatasinya? Dengan kita harus selalu berkata jujur. Iya, benar. Jika kita tidak berkata jujur, maka teman-teman kamu tidak suka dan tidak berteman sama kamu. Nah, dengar ya, semua ini bukan karena kekuatan, semua ini berkat Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa selamat, karena Tuhan menyelamatkan kita dari kayu salib. Nah, semua itu bukan karena kekuatan kita sendiri, melainkan kasih anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, jadi begitu presentasi kita ya. Terima kasih.